ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, puji sekaligus syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih berkenan melimpahkan kepada kita kenikmatan yang begitu luar biasa, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Sungguh tidak ada kesempurnaan selain dari apa yang ditawarkan oleh Islam. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang luar biasa yang atas izin Allah mampu mengubah peradaban dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang penuh dengan nur, dengan cahaya Islam. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terlambat tadi. Jadi saya dari rumah sudah berazamkan berangkat, sudah akan berangkat jam 6 kurang 20, tapi tiba-tiba perut saya sakit sekali tadi. Apunten sehingga terlambat. Mohon dimaafkan Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan kajian tentang kajian sirah baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin terakhir sampai mana, masih ingat? Lupa. Sampai pentingnya belajar sirah. Nah, sekarang kita akan mengkaji tentang waktu kelahiran baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir hari apa, Bu? Apa dasarnya? Apa dasarnya kenapa menjawab Nabi lahir hari Senin? Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor 1978, versi penomoran ensiklopedia hadis, versi penomoran aplikasi Litwa. Boleh jadi kalau kita buka kitabnya versi nomornya berbeda. Baik, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila an saumil itsnain, su'ila disoal, ditanya, an saumil itsnain, tentang puasa di hari Senin. Jadi sahabat tanya, ya Nabi, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Faqal, maka Nabi bersabda, maka Nabi menjawab, fihi wulidtu, di hari Senin itu aku dilahirkan, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, dan di hari Senin itu pula lah unzila alayya, Al-Quran diturunkan kepadaku. Nah, jadi kenapa puasa di hari Senin? Kata Nabi alasannya dua. Hari Senin aku dilahirkan, dan hari Senin pula wahyu pertama diturunkan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari apa lahirnya? Hari Senin. Yang kedua, tanggal berapa? Tanggal berapa? 12. Yang bilang tanggal 12 dasarnya apa? Ada pendapat lain? Ada yang berpendapat tanggal 9. Tanggal 9 dasarnya apa? Baik, para ulama berbeda pendapat tentang tanggal lahirnya. Jadi pendapatnya beda-beda. Di antara dua pendapat besarnya adalah tanggal 12 dan tanggal 9. Yang berpendapat tanggal 12 dasarnya apa? Dasarnya adalah sirah, sejarah Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham berargumentasi, kata beliau dalam kitabnya, qala Ibnu Ishaq,
Berkata Ibnu Ishaq, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Wulida, dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaumal itsnain, hari Senin. Li itsnatai asyrata lailata khalat min syahr rabi'il awwal, pada tanggal 12 min syahr rabi'il awwal, pada bulan Rabiul Awal, amal fil, tahun gajah. Jadi Ibnu Ishaq berargumentasi tanggal 12. Dasarnya Ibnu Ishaq nopo berpendapat tanggal 12. Nah, beliau berpendapat pada perkataan sahabat. Kata beliau, An Jabir wa Ibnu Abbas. An Jabir, dari Jabir, wa Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas. Sinten niku Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menika adalah putra dari pakdinya Nabi yang namanya Abbas, sehingga anaknya dipanggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menika artinipun anake Abbas. Berarti kalau anak dari pakdinya niku statusnya nopo? Sepupu, An Jabir wa Ibnu Abbas, dari Jabir dan Ibnu Abbas, annahuma sesungguhnya mereka berdua bersabda, berkata, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil, di tahun gajah, yaumal itsnain, hari Senin. Kemudian Al-Thaniya Asyara min syahr Rabi'il Awal, pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Jadi yang berpendapat tanggal 12 menika dasarnya ini perkataan sahabat Nabi Ibnu Abbas atau sepupunya Nabi. Hadirin yang dicintai oleh Allah, itu yang berargumentasi tanggal 12. Kok nanti satu saat Bapak Ibu ketemu orang yang berpendapat tanggal 9 gitu ya. Nah, tidak usah berkelahi. Tidak usah saling berdebat, karena masing-masing punya dalil, punya argumen sendiri-sendiri. Nah, yang berpendapat tanggal 9 menikah, dasarnya siapa? Dasarnya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Judul aslinya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Diterjemahkan, sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diberi judul Sirah Nabawiyah, tapi judul aslinya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Banyak sekali yang menerjemahkan, ada Pustaka Al-Kautsar, penerbit-penerbit, karena bukunya enak dibaca. Nah, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri itu menjelaskan Nabi tidak lahir tanggal 12, tapi menurut beliau lahir tanggal 9. Apa argumentasinya ya? Beliau tuliskan dalam kitabnya, wulida Sayyidul Mursalin, wulida, dilahirkan Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul. Siapa? Baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sya'ba Bani Hashim, Sya'ba Bani Hashim, di tengah-tengah Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Bani Hashim menika trahnya Nabi. Mbah buyutnya Nabi menika asmanipun Hashim. Nabi punya bapak asmanipun Abdullah. Abdullah gadah bapak asmanipun Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya bapak namanya Hashim. Sama dengan kita. Penting orang Quraisy itu berkabilah-kabilah. Ada kabilah Bani Abdisyam, ada kabilah Bani Hashim, ada kabilah Bani Adi. Sama kita. Kita sukunya suku apa? Suku Jawa. Terahnya macam-macam, ada terah Parto Pawiro, terah Marto Dikoro, terah Singo Dimejo. Singo Dimejo itu kalau di bahasa Inggris kan wonten artine terah lain on the table. Singo. Ya, jadi Nabi dilahirkan di tengah perkampungan, di tengah-tengahnya Bani Hashim. Di Mekah, fi sabihati yaumil itsnain, fi sabihati yaumil itsnain, pada pagi hari hati-hati hari Senin. At-tasi' itu tis'ah.
9. At-tasi' min syahril Rabi'il Awal, pada tanggal 9 bulan Rabi'il Awal, li awwali ami min hadithatil fil, pada permulaan tahun gajah. Tanggal 9. Apa argumentasinya? Kenapa Sofi Rahman Al-Mubarakfuri berpendapat Nabi lahir tanggal 9? Beliau berpedoman pada para ahli astronomi, ahli mereka yang pintar melihat ilmu falak, ilmu perbintangan, ilmu tentang waktu. Siapa? Muhammad Sulaiman Al-Mansuri dan Ibnu Sarin. Ya. Beliau cocokkan dengan pendapat para ahli astronomi. Itu dicari ya. Pertama dikunci dulu. Tadi lahirnya hari apa? Senin. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Maka tahun gajah di hari Senin di bulan Rabiul Awal dikonvert dulu ke tahun Masehi. Dicari hari Seninnya tanggal berapa. Nah, ketemu Rabiul Awal tahun gajah. Tahunnya itu bertepatan dengan 571 Masehi. Bulannya pas bulan April. Jadi Rabiul Awal di tahun gajah, tahun 571 Masehi itu pas di bulan April. Hari Seninnya dicari itu bertepatan dengan tanggal 20 April. 20 April hari Senin versi Hijriahnya itu tanggal 9. Sementara tanggal 12 itu bertepatan dengan hari Kamis, bukan hari Senin. Paham? Jadi beliau berpendapat tanggal 9. Hari Seninnya itu tanggal 9, bukan tanggal 12. Tapi kita tidak perlu bertengkar. Tanggal 9, tanggal 12 punya argumentasinya masing-masing. Tidak penting bagi kita untuk mempertentangkan atau sibuk berkelahi tentang versi tanggal lahirnya. Yang paling penting adalah kita semua meneladani bagaimana sunnah baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sayang LCD-nya error. Jadi mungkin laptop saya yang error sehingga kemudian tidak bisa ditampilkan bukunya. Kalau Bapak Ibu ingin mengkaji bukunya, saya tampilkan. Ada 2 bukunya yang bagus untuk jadi referensi. Yang pertama Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, yang kedua Ar-Rahiq Al-Maktum karya Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Baik, tadi harinya hari apa? Senin. Tanggalnya? Ada yang tanggal 12, ada yang berpendapat tanggal 9. Bulannya bulan Rabiul Awal. Sepakat ulama, bulannya Rabiul Awal. Makanya Rabiul Awal dalam kalender Jawa disebut dengan sasi mulut. Kenapa disebut dengan mulut? Karena Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Ini dakwahnya Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Karena dulu orang Jawa itu masih menggunakan kalender Saka, kalendernya orang Hindu. Nah, sementara upacara-upacara adatnya orang Islam itu menyesuaikan dengan bulan-bulan Islam. Contoh, grebek itu bulan apa? Mulut. Grebek mulut, tapi kok tanggalnya tanggal versi Hindu kan tidak masuk. Lalu kemudian tanggalnya digubah menyesuaikan dengan kalender Hijriah atau yang disebut dengan kalender Sultan Agungan. Tetapi nama-namanya tidak sama persis dengan kalender Hijriah, tapi dimodifikasi nama-namanya supaya orang Jawa memahami betul apa-apa kewajiban atau keutamaan di bulan-bulan tersebut. Baik, hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya minta sebutkan nama bulan dari Januari sampai Desember apa lagi? Tapi sekarang coba sebutkan nama kalender, nama bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah. Apa bukan? Ini harus dihafalkan. Kenapa? Karena ini kewajiban-kewajiban kita itu bergantung pada bulan-bulan ini. Bulan yang pertama bulan apa? Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
Hafalkan. Kenapa? Karena kita ibadahnya bergantung pada bulan ini. Puasa dimulai tanggal 1 Ramadan, bukan tanggal 1 April. Idul Fitri dimulai tanggal 1 Syawal. Ya bukan? Nah, sekarang saya minta sebutkan nama bulan pada kalender Jawa. Apa buatan? Yang pertama nama Suro, Safar, Mulut, Bakdo, Jumadil, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dzulqa'dah, Besar. Dimodifikasi namanya. Contoh, Ramadan disebut dengan sasi nopo. Kenapa disebut dengan poso? Ramadan itu wahyae poso. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kalian menyaksikan hilal Ramadan maka wajib kalian berpuasa. Falyasum. Rabiul Awal disebut sasi nopo? Mulut. Kenapa? Karena Nabi kita itu lahir bulan Rabiul Awal. Maka bulan Rabiul Awal dijadikan cara dakwahnya para raja kepada masyarakatnya. Maka di bulan Rabiul Awal digelar dakwah besar-besaran, dibacakan sirah Kanjeng Nabi Muhammad di Masjid Kagungan Danem, Masjid Gede Kauman. Kemudian digelar acara, nama acaranya adalah Syahadatain. Syahadatain dibaca dalam bahasa Sanskerta menjadi sekaten. Pak, kalau masuk area sekaten kan dulu masih di alun-alun utara itu ada gapuro kan, warnanya hijau. Terus dilukis apa? Dilukis kaligrafi, yaitu tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalimat apa? Kalimat syahadatain. Terus apa lagi? Bulan pertama bulan apa? Muharram, disebut dengan sasi nopo. Apa yang terbayang kalau ibu mendengar kalimat malam satu suro? Susana gitu ya. Pembalasan malam satu suro. Nah, bukan itu. Filosofinya apa? Suro dari kata asyura. Asyura itu artinya pun dari kata asyara, 10. Kenapa? Karena ada hari yang istimewa. Tanggal berapa? 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah selalu berpuasa, selalu nindakaken siang di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Nabi hijrah ke Yathrib sampai Madinah, ternyata Nabi mendapati orang-orang Yahudi juga puasa tanggal 10. Maka agar tidak tasyabuh, tidak sama menyerupai orang Yahudi, maka Nabi bersabda, "Kata tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa di tanggal 9 agar gak sama dengan orang Yahudi." Disebut dengan puasa Tasu'ah. Tasu'ah dari kata Tis'ah, maknanya pun 9. Maka kita disunahkan puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Maka disebut dengan sasi Syuro. Baik ya. Bulannya bulan apa? Rabiul Awal. Tahunnya tahun. Mengapa disebut tahun gajah, tidak tahun kucing? Kenapa tahun gajah? Karena orang Arab belum kenal kalender. Orang Arab baru kenal kalender setelah kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian ditetapkan nama kalendernya kalender Hijriah. Nanti ada forumnya kita bahas sendiri tentang sejarah penetapan kalender Hijriah. Orang Arab dulu belum punya kalender. Orang Arab niteni tahun itu pakai peristiwa-peristiwa penting. Ada peristiwa besar, masif, terkenal, peristiwanya dijadikan patokan tahun. Pas di saat Nabi lahir, di tahun Nabi lahir, itu terjadi peristiwa besar, yakni penyerbuan pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha. Dari mana? Dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah.
Besar peristiwanya sehingga tahunnya disebut dengan tahun gajah karena sebagian pasukan kalau pasukan yang memakai kendaraan namanya apa? Cavalry. Pasukan cavalry. Kalau pasukan yang jalan kaki namanya infanteri. Pasukan cavalry-nya Abraham pakainya tidak kuda, tapi pakainya gajah. Ya, hanya negara-negara besar yang memiliki gajah. Waktu itu alutsista yang mahal, Pak. Nggak semua negara, nggak semua kerajaan punya. Yang punya gajah itu berarti negara elit, negara besar. Sama dengan Karaton Ngayogyakarta, Adinera itu dulu juga punya gajah. Di mana kandangnya? Di alun-alun kidul dulu. Tapi sekarang sudah tidak ada gajahnya. Gajah yang dipakai untuk sekaten itu bukan gajahnya Karaton, tapi gajahnya Biro. Baik, pernah tidak membaca apa sebab, apa yang menyebabkan Abraham ini capek-capek datang dari Yaman ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah? Apa sebabnya? Apa motifnya? Baik, kita bahas ya secara singkat dalam kitab. Saya gabungkan 3 kitab untuk membahas ini karena saling berkait. Yang pertama kitab Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham, yang kedua kitab Ar-Rahik Al-Maktumnya Safi Rahman Al-Mubarafuri, dan yang ketiga kitab tafsirnya Imam Ibnu Katsir ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan surah namanya surah Al-Fil, artinya gajah. Baik, pelan-pelan. Thumma inna abrahata bani Quraisy. Thumma, kemudian, inna, sesungguhnya Abraha, Raja Abraha, bana al-Qulais, bana, membangun al-Qulais, satu gereja. Di San'a, gereja itu beliau bangun di San'a. Di mana San'a itu? Di ibu kotanya Yaman. Fabana kanisatan lam yura' mithluha fi zamaniha. Kanisahnya, gerejanya, lam yura' mithluha, belum pernah dilihat yang seperti itu fi zamaniha, di zamannya. Bisyai'in minal ardi, di belahan bumi manapun. Jadi saking indahnya, saking megahnya, belum ada gereja yang seperti itu di zaman itu. Artinya nopo? Gereja ini apik tenan. Nah, belum ada yang seperti itu. Gambaran keindahan Al-Qulais digambarkan dalam kitab tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Fasyara'a fi bina'i kanisah ha'ilatin. Beliau membangun kanisah, gereja ha'ilatin yang sangat besar di San'a, di San'a. San'a di mana? Di Yaman. Rafi'atil bina, gerejanya rafi'atil bina. Beliau bangun dengan bangunan yang sangat tinggi. Aliyatil fana', ya. Halamannya luas. Muzakhrafatil arja, dihiasi dengan ukiran-ukiran mewah sekali. Sammathal arabu al-Qulais. Orang Arab menamai gerejanya dengan sebutan Al-Qulais. Li'irtifa'iha, saking tingginya bangunan gereja itu, li'anna an-nadhira ilaiha, sesungguhnya orang yang melihat kepada gereja itu, takadu tusqutu falansutuhu ar-ra'sihi, karena melihat puncaknya, topinya itu sampai terlepas ya, ar-ra'sihi, dari kepalanya. Kira-kira kalau ada orang pakai peci, pakai topi, terus lihat puncak, pecinya sampai lepas, berarti dhuwur dia sampai topinya lepas. Minartifa'i bina'ihi, saking tingginya bangunan itu. Ini gambar nggak kelihatan ya, petilasannya. Udah nggak ada bangunan gerejanya, cuma tinggal ada petilasannya. Di mana? Di sana. Kemudian Abraha berkata, walastu bimuntatin hatta asrifa ilaiha hajjal arabi. Walastu bimuntatin,
Aku tidak merasa puas hatta sampai asrifa ilaiha hajjal Arab. Orang-orang Arab menunaikan haji ke qalisahnya dia. Jadi orang Arab yang biasa di mana hajinya? Di Mekah, di Ka'bah, itu pindah ke mana? Ke San'a, ke gereja yang dibangun Abraha. Ini impiannya Abraha. Wa azama Abraha, dan Abraha berazam, bertekad, ala ayyasrifa hajjal arabu ilaiha, untuk memalingkan aktivitas hajinya orang-orang Arab ke qalisahnya, ke Yaman, ke San'a, ke gerejanya. Kama yahujja ilal Ka'bah di Makkah, seperti orang-orang Arab itu berhaji ke Ka'bah di Makkah. Motifnya kemuliaan dan motifnya ekonomi. Kalau orang-orang Arab hajinya pindah ke Yaman, berarti semakin banyak orang yang datang ke Yaman, menambah devisa negara. Begitu? Kalau rame, berarti yang jualan hotel laku, yang jual es cendol laris, menambah devisa negara. Nah, orang-orang Arab mendengar kabar itu, bahwa Abraha membangun qalisah, membangun gereja yang besar di Yaman dengan tujuan memalingkan hajinya orang-orang Arab ke qalisahnya dia. Apa ekspresinya orang Arabnya? Fakarihatil Arab, orang Arab fakarihatil Arab, merasa jijik, merasa benci terhadap pernyataannya Abraha. Apalagi golongan Arab dari kalangan Adnaniyah, dari kalangan Adnan, dan wal Qahtaniyah, dari Arab golongan Qahtan. Apalagi Quraisy, ya, wa ghadibati Quraisy, dan orang Quraisy sangat marah. Ghadban syadidan, marahnya marah yang syadidan, marah yang marah sekali, tidak marah biasa, benar-benar marah mendengar pelecehan yang disebutkan oleh Abraham. Ini pelecehan besar, agamanya jelas betul. Niatnya memalingkan hajinya orang-orang Arab kepada Yaman, ke qalisahnya Abraham. Nah, saking marahnya orang Arab, ada seorang laki-laki dari orang Arab karena mendengar pernyataan Abraham ini, saking marahnya dia datang ke Yaman, sampai di depan gerejanya Abraham. Mohon maaf, dia jongkok terus buang air besar di depan gereja. Saking apa? Saking marahnya, ratrimo. Baik, kita lanjutkan ya dalam sirah Ibnu Hisham. Fa akhbira bidzalika Abraha, maka Abraha diberikan kabar tentang ada orang yang buang air besar di depan gerejanya. Faqal, maka Abraha berkata, man sana'a hadza, siapa yang berbuat ini? Faqila lahu, maka dikatakan kepada dia, pada Abraha, sana'a hadza, yang melakukan hal ini adalah rajulun, seorang laki-laki, minal Arab, dari mana? Dari Arab, min ahli hadzal bait, dari penghuni hadzal bait, dari penghuni di mana terdapat Ka'bah. Alladzi tahujjul arabu ilaihi, di mana orang-orang Arab itu berhaji menuju Ka'bah itu. Di Makkah. Lamma sami'a qaulaka, ketika dia mendengar perkataan engkau, pernyataanmu tentang asrifu ilaiha hajjal Arab, agar orang-orang Arab dipalingkan hajinya ke qalisah gerejamu itu, ghadiba, dia marah. Faja'a, lantas dia datang ke sini. Faqa'ada, lalu dia duduk, dia jongkok terus. Apa maknanya? Ai annaha laysat lidzalika bi ahli. Tandanya apa? Qalisahmu ini tidak pantas untuk dijadikan tempat tujuan berhaji. Itu message, itu pesan yang dia sampaikan dengan cara buang air besar di situ. Marahnya luar biasa Abraham. Karena marahnya luar biasa, gerejanya diapain? Maka faghadiba, dia marah inda dzalik, karena hal itu. Kemudian ya, wa halafa, ya, dia bertekad, dia bersumpah, la yasiranna ila al-bait, untuk mengadakan perjalanan kemana? Ke al-bait, ke Baitullah, ke Ka'bah, hatta sampai yahdimahu, sampai dia hancurkan Ka'bah itu.
Dia bersumpah, aku akan berangkat ke Mekah untuk aku hancurkan Ka'bah. Sebenarnya tanpa itu. Itu juga dia akan hancurkan. Ini cuma trigger saja. Dia benci sekali, cemburu sekali terhadap Ka'bah itu. Kok ada bangunan yang bentuknya itu sederhana sekali, tapi setiap hari yang mengunjungi itu banyak. Mulia sekali tempatnya. Dia udah membangun capek-capek gitu ya. Gereja yang mahal, yang megah, yang tinggi, yang besar, penuh dengan ukir-ukiran, tapi kok sepi, cemburu. Kemudian thumma sara, kemudian dia berangkat ya, melakukan perjalanan. Wa kharaja, dan keluar. Wa kharaja ma'ahu bil fil, dan dia keluar dengan seekor gajah, dan dia keluar membawa keluar bersamanya seekor gajah. Wa sami'at bidzalikal Arab, wa sami'at, dan ketika orang Arab sami'at mendengar bidzalika tentang hal tersebut ya, fa'adhamuhu wa fadi'u bihi, fa'adhamuhu, maka mereka merasa wah ini hal yang besar, hal yang agung. Abraha serius. Wa ra'au jihadahu, dan dia melihat jihadahu, kesungguhan Abraha datang untuk apa ini? Wa ra'au jihadu haqqa 'alaihim hina sami'u bi annahu yuridu hadmal Ka'bah. Melihat kesungguhan Abraha dalam rangka hendak menghancurkan Ka'bah. Baitillahil Haram, Baitullah, rumah Allah yang ada di Masjidil Haram. Baitullah Haram, Baitullah yang Al-Haram, yang suci. Wah ini serius ini. Abraha sudah mengeluarkan pasukan terbaiknya, di antaranya kavaleri pasukan gajah. Hadirin yang dicintai oleh Allah, pertanyaan berikutnya, berapa jumlah gajahnya? Ini dibahas Pak, jumlah gajahnya di kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Wastashaba ma'ahu filan 'aziman kabira. Wastashaba ma'ahu filan. Abraha berangkat bersama filan 'aziman kabiran, seekor gajah yang sangat besar. Kabiran, dan yang paling besar di antara gajah-gajah yang lain. Al-jussati lam yura' mithluhu, yang besarnya itu lam yura' mithluhu, yang belum pernah dilihat yang seperti itu gedenya. Berarti gajah yang ditumpangi Abraha itu gede. Wah. Lam yura' mithluhu, belum ada yang kayak gitu. Yuqalu lahu, mereka menamakan gajah yang ditunggangi Abraha itu dinamakan dengan Mahmud. Nama gajahnya Mahmud, kata Imam Ibnu Katsir. Wa yuqalu, dan sebagian yang lain berkata kana ma'ahu aidan, dan bersama gajah Mahmud itu samaniyatu afyalin. Berapa ekor gajah? Samaniyah, 8 ekor gajah. Berarti jumlahnya berapa sama Mahmud? 9. Waqila, sedangkan ada yang berkata jumlah gajahnya itu Isna asyara filan. Isna asyara, 12 ekor gajah. Pendapat yang lainnya. Waqila, dan ada yang berpendapat ghairuhu, jumlah yang lain. Wallahu a'lam, dan hanya Allah lah yang mengetahui. Jadi ada yang berpendapat 8 ekor plus si Mahmud jadi 9. Ada yang berpendapat jumlahnya 12 ekor. Ada yang berpendapat jumlah yang lain. Jadi tidak semua pasukannya menggunakan gajah. Khusus pasukan kavalerinya saja, termasuk Abraha yang menunggang gajah yang paling besar, namanya Jadi gajah itu dibawa bukan tanpa tujuan, bukan hanya untuk perang, Pak. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yakni yaitu liyahdima bihil Ka'bah,
dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Bi ayyaj'ala salasila fil arkan, dengan membawa rantai yang rantai itu diikat fil arkan, di tiang-tiangnya Ka'bah. Jadi bawa gajah sekaligus bawa rantai. Rantainya terus diikat di mana? Di tiang-tiangnya Ka'bah. Wa tudau fi unuqil fil. Kemudian rantai yang telah diikat di tiang-tiang Ka'bah itu diikat pula di unuqil fil, di lehernya gajah. Terus diapakan? Ya, thumma yusjadu liyulqiyal ha'ita jumlatan wahidatan. Sehingga kemudian ditarik dengan sekali tarikan, sehingga akan efisien, cepat waktunya untuk menghancurkan Ka'bah. Itu tujuan Abraha bawa gajah, supaya waktu menghancurkan Ka'bah diselesaikan dengan cepat. Dengan cara apa? Rantainya diikat di tiang Ka'bah, terus diikat di gajah. Satu kali komando, sekali tarikan langsung roboh. Karpe ya. Lanjut. Berangkatlah Abraha. Falamma intaha Abraha ilal Maghmash. Sesampainya Abraha di daerah namanya Maghmash. Wa huwa qaribun min Makkah. Dan Maghmash itu qaribun min Makkah, dekat dengan Mekah. Nazala bihi, maka Abraha turun di tempat satu persinggahan namanya daerah Maghmash. Dia turun ngapain? Istirahat. Kalau sekarang kita berpergian jauh, di mana istirahatnya? Rest area gitu ya. Nazala bihi, dia turun. Sementara pasukannya lanjut. Sebagian pasukannya lanjut. Wa aghara jaishuhu, ya. Sedangkan jaishnya, tentaranya, prajuritnya itu saywon, menampakkan kekuatan terlebih dahulu. Wa aghara jaishuhu ala sarhi ahli Makkah minal ibil wa ghairiha. Sementara pasukannya datang ke Mekah untuk merampas hartanya orang Quraisy. Minal ibil, yang dirampas apa? Ibil, dari untanya orang-orang Quraisy. Wa ghairiha, dan harta-harta yang lain. Jadi untuk menunjukkan kekuatannya Abraha, sebagian pasukannya suruh duluan. Ngapain? Merampas hartanya orang-orang Quraisy. Yang dirampas apa? Ternak, unta, dan yang lain. Fa'akhadahu. Mereka mengambilnya. Wa kana fi sarhi mi'ata ba'iri li Abdul Muthalib. Wa kana fi sarhi mi'ata ba'iri li Abdul Muthalib. Termasuk yang dirampas itu adalah 200 ekor ternaknya milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Bukan paman. Siapa? Simbahnya Nabi. Berapa ekor yang dirampas? 200 ekor. Kesimpulannya, simbahnya Nabi menikah orang. Apa buktinya kaya? Gadah unta berapa ekor, Pak? Oke, 1 ekor berapa harganya? 1 ekor unta yang sudah musinah, sudah boleh disembelih. Musinah itu bahasa fikihnya, orang Jawa bilang itu puan. 1 ekor unta yang sudah layak sembelih, yang paling murah harganya di Arab, di Mina, kalau nggak pas musim haji itu harganya 25 juta, Pak. Itu 1 ekor yang paling murah. Umpamanya untanya Abdul Muthalib yang paling murah, yang harganya 25 juta dikali 200, pinter nih. Lanjut. Ini sudah jam 7, tapi izinkan saya lanjutkan. Tadi saya terlambat. Tidak apa-apa, Bu. Sebentar aja ya. Saya selesaikan jam 7 lewat 7 menit. Sepakat? Ya, untuk bayar tadi saya terlambat. Baik. Maka di Maghmash ini Abraha mengutus wakilnya, utusannya untuk datang ke Mekah dulu. Diplomasi. Cerdas Abraha. Sebelum perang beneran, yang pertama kirim dulu pasukannya. Untuk apa? Menciptakan teror, ketakutan. Pasukannya ngeri, bisa merampas hartanya orang Mekah. Yang kedua, diplomasi. Nggak langsung nyetang, diplomasi, kirim utusan dulu. Wa ba'atha Abraha, dan Abraha mengirim Hunatoh al-Himyari.
utusannya yang namanya Hunatoh al-Himyari ila Makkah, ke Mekah. Wa qala lahu, dan Abraha berkata kepada utusannya Hunatoh al-Himyari ini, apa kata Abraha? Sal, tanyakan an sayyidi ahli hadal balad, tentang siapa pemimpin kota itu, siapa pemimpin kota Mekah itu, wa syarifiha, dan orang yang dimuliakan di antara mereka. Kalau udah ketemu, summa, kemudian kullahu, katakan kepada dia, katakan kepada pemimpinnya Mekah itu, innal malika, sesungguhnya raja saya Abraha, yaqulullah, berkata kepada anda, titip pesan kepada anda, ini sesungguhnya aku lam ati liharbikum, tidak ingin memerangi kalian, aku tidak mau perang sama kalian. Innama jitu lihadmi hadal bait, aku datang ke sini dengan satu tujuan, hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Aku nggak mau perang sama kamu, aku cuma mau datang menghancurkan Ka'bah. Fa illam ta'ridu dunahu biharbi, dan andai kata pemimpin Mekah itu tidak mau menyambut kita dengan peperangan, kata Abraha, ya. Fala hajatuli bidimaikum, kalau kalian tidak mau, tidak ingin menyambut kami dengan peperangan, gitu ya. Fala hajata, kami juga tidak berhajat bidimaikum, untuk menumpahkan darah kalian. Nah, Masya Allah. Jadi ini diplomasi. Kami datang ke sini bukan untuk menghancurkan, bukan untuk perang sama kamu kok. Kami datang ke sini hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau kalian tidak menyambut kami dengan senjata, kami juga tidak berminat dengan darah kalian. Please, kalian diem aja gitu ya, nonton aja. Itu pesan eksplisit yang disampaikan oleh Abraham. Fa in huwa lam yurid harbi, andai kata dia tidak mau berperang, fa'ti bihi, maka ajaklah si pemimpin Mekah ini menghadap kepadaku. Ini pesannya Abraha kepada si Hunatoh, kepada ajudannya, kepada utusannya. Falamma dakhala Hunatoh bi Makkah, ketika Hunatoh memasuki kota Mekah, sa'ala an sayyidi Quraisy, dia bertanya tentang siapa pemimpin Quraisy, fasyarifiha, dan siapa orang yang dimuliakan di antara mereka. Faqila lahu, maka orang-orang Quraisy berkata kepada Hunatoh, kepada pengawalnya Abraha ini, kepada utusannya Abraha ini, bahwa pemimpinnya orang Quraisy ialah Abdul Muthalib, simbahnya Nabi. Jadi simbahnya Nabi itu orang penting, Pak, presidennya Quraisy. Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Faja'ahu, maka Hunatoh mendatangi Abdul Muthalib, faqala lahu, dan berkata kepada dia, berkata kepada Abdul Muthalib, ma amarahu bihi Abraha, sebagaimana yang dikatakan Abraha kepadanya. Abdul Muthalib, saya diperintah oleh raja saya, kalau anda tidak menyambut kami dengan peperangan, kami juga tidak akan menumpahkan darah. Apa pendapat? Gitu ya. Baik. Apa jawaban Abdul Muthalib? Faqala lahu Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib berkata kepadanya, wallahi, kata dia, demi Allah, ma nuridu harbahu, kami tidak ingin berperang dengan kalian. Wa ma lana bidzalika min taqatin, kami tidak punya kemampuan untuk memerangi kalian. Wong jenengan betone gajah. Itu cara Jawane gitu. Nggak mungkin kami bisa berperang dengan kalian, nggak apple to apple, kami tidak punya kemampuan melawan kalian. Faqala lahu Hunatoh, maka Hunatoh berkata kepada Abdul Muthalib, kalau begitu, fantaliq ma'i ilaihi, mari kita bertolak, pergi bersama saya menuju raja saya. Fa'innahu, karena sesungguhnya dia, Abraha, qad amaroni, telah memerintahkan saya, an atihu bika, untuk membawamu kepada dia, untuk membawa engkau menghadap raja saya. Bertemulah ini dua pemimpin, antara Abraha dan Abdul Muthalib. Terjadi dialog. Tsumma qala liturjumani,
Kemudian qala liturjumanihi, Abraha berkata kepada tukang terjemahnya, translator. Artinya apa? Berarti bahasanya Abraha dengan bahasanya Abdul Muthalib itu beda. Terbukti Abraha berkata kepada tukang terjemahnya untuk menerjemahkan bahasanya kepada Abdul Muthalib. Qul lahu, terjemahku, katakan kepada dia. Faqala lahu dzalika turjumani. Maka tukang terjemahnya berkata, hajati ay yarudda alayya al-malik mi'atay ba'irin asabahan. Abdul Muthalib ditanya, apa hajatnya? Maka Abdul Muthalib berkata, hajati, raja, hajat saya, keinginan saya ialah ayyarudda alayya al-malik mi'atay ba'ir asabahan, adalah agar engkau mengembalikan 200 ekor unta yang telah Anda rampas. Apa jawab Abraham? Atakallamuni fi mi'atay ba'irin asabtu halak? Kamu cuma berkata demikian. Kamu cuma ingin mengembalikan, ingin agar unta yang aku rampas dikembalikan kepadamu gitu ya. Wa tatsruku baitan, dan kamu meninggalkan Baitullah, rumah gitu ya. Huwa dinuk, yang merupakan simbol dari dinuk, agamamu. Wa dinu abaik, dan agama nenek moyangmu. Ya, gitu ya. Kamu sepelekan rumah Baitullah, malah kamu lebih milih unta. Qad ji'tu lihadmihi, di mana aku datang ke sini untuk menghancurkannya, malah kamu tidak membela, justru kamu malah belain untamu. Agak kecewa ini Abraha. Abraha ini bayangkan Abdul Muthalib itu lobby, Pak, bujuk agar tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Kok ternyata Abdul Muthalib malah bicaranya tentang unta, bukan tentang Ka'bah. Slide terakhir, tinggal 2 menit. Qala lahu Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib berkata kepada Abraha, Inni ana Rabbul Ibil, wahai raja, sesungguhnya aku ini Rabbul Ibil, adalah pemilik unta. Wa inna lil baiti rabban, dan sesungguhnya Baitullah itu ada pemiliknya. Saya menau, dan pemiliknya lah yang akan mengamankannya, menjaganya. Maka si Abraha berkata, makana liyamtani amin, tidak ada satupun yang bisa mengamankan diri dariku. Sombong sekali. Tidak ada satupun yang bisa aman dari pasukanku ini. Sombong sekali. Maka Abdul Muthalib berkata, anta wazak, kalau gitu anta wazak, terserah Anda. Basa Jawa ini sakar. Gitu ya. Baik. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Bersambung pada pertemuan berikutnya. Gitu oke? Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf saya terlambat tadi, tapi sudah tertunaikan waktunya pas 1 jam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baik, mohon maaf. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب